Sesungguhnya ini benar-benar terdapat di dalam kitab-kitab yang dahulu. Inna hadza la fis suhufil ula. Kalau Hasan menerjemahkan sesungguhnya ayat-ayat ini sudah termaktub di dalam kitab-kitab terdahulu. Inna hadza la fis suhufil ula. Kata Buya Hamka, sesungguhnya ini telah ada di dalam suhuf yang dulu-dulu. Itu kalau Buya Hamka, ya. Jadi inna artinya sungguh, haza ini, lafi terdapat, suhuf lembaran, ula lebih awal. Nah, apa maksudnya? Mulai dari kita dulu memahami sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu sa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir inna fa'atiz zikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabu al asqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu semuanya yang kita bahas dulu itu, ya kan, sudah ada dalam kitab terdahulu, ya kan. Jadi inti yang terdapat dalam surat Al-A'la itu semua ada dalam lembaran-lembaran yang lalu. Jadi bukan kita saja, Pak. Ya, terutama sekali semenjak ayat 14, 15, 16, 17, ya kan? Ayat yang bercerita tentang apa? Ini kalau dia menolak ajaran Islam, ya kan? Menolak syariat, menolak beramal soleh, mereka tidak mau menerima berita tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka. Ini azab, ya, ini azab untuk orang-orang yang membangkang. Ini kenikmatan untuk orang-orang yang taat. Kalau tetap juga mereka tidak menerima, padahal semua itu sudah ada di dalam mushaf terdahulu, terutama sekali suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, gitu. Itu ayat yang terakhirnya, terutama sekali. Jadi kalau ditanyakan apa isinya, ya kan, suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Musa, kitab-kitab Nabi Ibrahim, apa isinya kitab mereka? Isinya adalah ayat-ayat yang kita bacakan tadi, ya kan. Jadi kalau bicara sucikanlah Allah, gitu ya, kemudian bicara tentang surga, bicara tentang neraka, lalu bagaimana membersihkan diri, bagaimana kita berzikir mengingat Allah, ya kan. Itu kan nasihat
nasihat mensucikan diri, jangan mengotori diri, ingatlah kepada Allah, dirikanlah sholat, ya kan? Jangan mementingkan kehidupan dunia, akhirat itu lebih baik dan kekal. Ini pembahasan yang ada di dalam kitab Ibrahim dan kitab Nabi Musa gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ingin tahu apa isinya, ya kan, ajaran Nabi Ibrahim, yaitu dia apa, ya kan, ajaran Nabi Ibrahim itu apa, ya kan, nasihat-nasihat bagaimana mensucikan diri, nasihat-nasihat jangan mengotori diri, ya kan, nasihat-nasihat supaya selalu ingat kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim salat apa tidak, Pak? Hah? Nabi Ibrahim salat, muqimas salata. Malah Nabi Ibrahim mengatakan, berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang tetap mendirikan salat dan jadikan anak keturunanku tetap mendirikan salat. Ya, kita ini masuk sekurang-kurangnya, kalau tidak keturunan Nabi Ibrahim, sekurang-kurangnya pengikut dari keturunan Nabi Ibrahim, yaitu dari Nabi Ibrahim ada Ismail, dari silsilah Ismail sampailah kepada Nabi Muhammad. Berarti kalau begitu bisa jadi kita juga termasuk yang didoakan oleh Nabi Ibrahim untuk mendirikan sholat gitu. Lalu apa ajaran Nabi Ibrahim itu? Mementingkan kehidupan akhirat, ya kan? Saya teringat Bapak Ibu, ada ayat begini, surat Al-Qasas, ya, Al-Qasas ayat 77. Wa batau fima ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minat dunia, ya kan? Carilah kehidupan akhirat, jangan lupa nasibmu di dunia. Itu kalau kita dalami, itu peringatan kepada Qarun tuh, Pak. Ya, jadi dulu ulamanya gitu ya, pemuka agama di masa Nabi Musa kan, Qarun itu kan pada masa Nabi Musa, ya kan, Fir'aun pada waktu itu. Lalu datanglah orang kepada Qarun, Qarun, carilah akhirat, tapi nikmatilah dunia. Karena waktu itu Qarun sudah mementingkan dunia. Jadi kalau ada orang mementingkan dunia, bapak bisian ke telingonya, ambui, fuah, ya itu. Kalau tidak taluk sekali, 3 kali ambui telinga pak, fuah, gitu. Carilah akhirat. Karena engkau tinggal di dunia, silakan dinikmati dunia. Coba kita lihat Pak, mambui telingonya. Di waktu ayat itu turun, nah tadi kan kisahnya sebenarnya kisah juga di masa Nabi Musa. Jadi pada masa Nabi Musa itu sudah mementingkan akhirat dibanding dunia. Nah itu. Jadi wal akhiratu khairu wa abqa, itu ada di dalam ajaran Nabi Musa gitu. Nah, lalu surat Al-Qasas ayat 77 itu turunnya di Madinah, Pak. Nah, terbalik. Di waktu turunnya ayat itu di Madinah, terbalik. Kalau kisahnya Qarun mendahulukan dunia dibanding akhirat. Kalau waktu ayat itu turun, sahabat-sahabat Nabi mendahulukan akhirat. Malah lebih ekstrim untuk akhiratnya. Contoh, ada yang datang ke Nabi, ya Rasulullah, ambo
Ndak kaba buku-buku tu, buka puasa. Puasa saya tarui. Itu untuk akhiratnya, Bu. Ya kan? Puasa tiap hari. Ndak kan? Pernah ndak puasa? Datanglah seorang lain di kecintaannya kepada akhirat tu, ambo ka solat malam setiap malam, ndak kalaluk-laluk. Solat malamnya ndak kalaluk-laluk, Pak. Setiap malam. Datanglah seorang lain, karena begitu dia khawatir dengan kehidupan akhiratnya akan diganggu oleh rumah tangga, makanya janjian Rasul, ambo ndak ka menikah doh, ambo ka akhirat saya. Lalu ayat ini turun, kece Allah disampaikan oleh Rasulullah, carilah akhirat, ya kan, berpuasalah, sholat malam lah, ya kan. Tapi jangan lupa, ya, jatahmu di dunia, nikmati lo dunia gitu. Akan tak balik ya. Kalau masa Korun dulu, Korunnya yang terlalu cinta kepada dunia, lupa kepada akhirat. Dibisian kita lingonya, cari akhirat, nikmati dunia. Sahabat-sahabat Nabi tadi dibisian kayaknya, ya kan, ndak ada, carilah akhirat, ya kan. Tapi jangan lupa lo bersolat di dunia. Ambo Nabi kok. Kalian kan ndak Nabi, ambo Nabi. Nah, gitu ya. Ambo Nabi, tapi ambo sholat malam, lalu yo juga, ya kan. Sedang lain Nabi, sholat malam yo, lalu ada juga gitu. Sedangkan lain Nabi, sehari berpuasa, sehari berbuka. Tidak puasa saya taruh itu. Sedang lain ambo Nabi, ambo menikah juga, ambo berkeluarga juga. Itu artinya apa? Akhirat dicari, dunia dinikmati. Nah, itu ada pembahasan saya di dalam YouTube itu tentang surat Al-Qasas, itu lebih dalam. Tapi yang ingin kita garis bawahi, peringatan-peringatan yang ada dalam surat Al-A'la itu, nasihat-nasihat terutama sekali di waktu mulai mensucikan diri, jangan mengotori diri, selalulah ingat kepada Allah, laksanakanlah sholat, jangan mementingkan kehidupan dunia sehingga lupa akhirat, ya kan. Dan jangan pula, ya kan, terlalu akhirat, lupa pula dunia. Itu semuanya adalah tugas para nabi, ya kan. Nah, inna hadza lafis suhufil ula, ya kan. Itu sebenarnya tugas-tugas para nabi untuk mengingatkan itu semenjak Nabi Adam, ya kan. Tapi di sini Allah sebutkan suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi kalau seandainya mengajak mensucikan diri, qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Itu apa sebenarnya, Pak? Ngajak mensucikan diri, hubungan dengan Allah. Masih ingat enggak kajian kita itu? Ya, fazakka itu adalah membersihkan diri, hubungan dengan Allah, hubungan dengan Rasulullah, hubungan dengan manusia. Nah, hubungan dengan Allah jangan disyirikkan Allah. Kan itu kajian kita dulu, jangan syirik. Syirik itu merusak hubungan dengan Allah. Karena melecehkan Allah itu, Pak. Jadi orang yang syirik itu orang yang melecehkan Allah. Dia sembah patung, dia sembah batu. Di waktu dia menyembah batu, berarti dia menyamakan batu dengan Allah. Di waktu dia menyembah pohon, pohon itu disamakannya dengan Allah. Di waktu dia menyembah bulan, bintang, matahari, berarti dia menyamakan bulan, bintang, matahari itu dengan Allah. Maka itu diajarlah kita bertauhid.
mengesahkan Allah. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya itulah isi-isi dari kitab-kitab terdahulu, mushaf-mushaf terdahulu, isinya mengajak bertauhid, menjauhi syirik. Yang kedua, fasallah, salat itu kepatuhan kepada Allah. Berarti seluruh ajaran para nabi itu adalah mengajak beribadah kepada Allah. Makanya masing-masingnya itu ada masa nabi apa, ada salatnya kan, puasanya juga ada, cuman beda-beda syariat. Dulu katanya nabi dulu pada masa Nabi Musa berapa kali satu hari satu malam yang terkenal salat 50. Kan itu dialog Nabi Musa dengan Nabi Muhammad di waktu peristiwa Isra Mi'raj, dapat 50. Akhirnya jadi 5. Ya kan? Nilainya sama, tapi intinya syariat para nabi dulu ada sholat. Jadi kalau ada orang sekarang tidak sholat, dia masuk pengikut siapa sebenarnya? Pengikut Nabi Muhammad sholat, pengikut Nabi Isa sholat, Nabi Musa sholat, Ibrahim sholat, semuanya sholat. Lalu yang tidak sholat pengikut setan, ya kan? Dulu kan setan itu, ya kan, sholat juga Pak. Ya kan? Iblis itu kan sebelum disuruh sujud kepada Nabi Adam, kan sholat dia, taat dia Pak, patuh dia, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, muamalah dunia. Jadi isi kajian-kajian Nabi itu bukan kan dunia silakan, ya kan? Cuman kan diberitahu walal akhiratu khairu wa abqa. Ayat yang lain mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Berarti ada muamalah dunia. Jadi ada akidah, ada syariat, ada muamalah. Kan inti ajaran Islam itu 4 Pak. Akidah, syariat kan, ibadah-ibadah, perintah-perintah, larangan-larangan. Kemudian muamalah dunia. Jadi bukan ditinggalkan pula dunia ini. Yang berdagang silakan berdagang, ya kan? Caranya jujur, ya. Yang dijual yang halal. Kalau sudah dapat harta, keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, wakafnya. Oh, yang mau jadi pejabat silakan, tapi cari jabatan dengan cara yang halal. Jangan kerusuk sana, kerusuk sini. Kalau tidak bisa dengan tes, lalu pakai tas, ya kan? Sudah dapat jabatan, gunakan untuk membela rakyat, ya kan? Kan jabatan itu diberi oleh rakyat. Jangan gunakan jabatan untuk menzalimi rakyat. Sudah diberi dia jabatan, kan dia dipilih oleh rakyat. Dulu minta-minta suara kepada rakyat. Kapan perlu pelosok-pelosok datang. Sudah diberi suara, dizaliminya rakyat. Nah, berarti dia hanya mementingkan dunia, maka akhiratnya dia hilang. Maka yang keempat ajaran Islam itu di samping akidah, syariah, muamalah dunia, kemudian akhlak. Ya kan? Itulah. Jadi kalau ditanyakan apa ajaran-ajaran para nabi semenjak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, ajarannya adalah ajaran tauhid. Maka itu bisa dikatakan semua para nabi, ya kan, para rasul adalah membawa ajaran tauhid.
Nah, sekarang ajaran tauhid itu yang kita sebut dengan al-Islam. Jadi sebenarnya seluruh para nabi dan rasul itu agamanya adalah agama tauhid. Nah, maka itu ditutuplah surat Al-A'la itu dengan dua ayat terakhir itu menunjukkan inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi terbukalah Bapak Ibu yang mana yang ajaran, ya kan, Nabi Ibrahim dan yang mana ajaran Nabi Musa. Ya, jadi kalau seandainya kita hidup dulu pada masa Nabi Ibrahim, nah inilah ajaran Nabi Ibrahim, ya kan, millata Ibrahim itu. Kalau kita hidup pada masa Nabi Musa, inilah ajaran pada masa Nabi Musa. Pada masa Nabi Ibrahim yang membangkang siapa? Siapa yang membangkang pada waktu itu? Namrud. Sehingga Allah hancurkan. Pada masa Nabi Musa siapa yang membangkang? Fir'aun, Korun, Haman. Akhirnya dihancurkan. Pada masa Nabi Muhammad siapa? Hah? Abu Lahab, Abu Jahal dihancurkan. Nah, kalau begitu sama dong. Musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama tauhid semenjak nabi-nabi lalu sampai Nabi Muhammad semuanya dihancurkan. Jadi tidak perlu khawatir lah, ya kan? Musuh tauhid masa Nabi Ibrahim dihancurkan. Apakah dengan kekuatan yang hebat? Tidak, katanya cuma lalat saja, ya kan? Musuh pada masa Nabi Musa, yang satu ditenggelamkan di laut, yang satu ditenggelamkan di bumi. Musuh pada masa Nabi Muhammad, Abu Jahal itu Pak, Abu Jahal itu matinya itu sampai di Madinah. Tidak lo panjang umur Pak. Nabi kan dizalimi di Makkah 13 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah 1 tahun. Tahun kedua terjadi perang Badar. Di situ matinya Abu Jahal. Ah, jadi ya kan. Abu Lahab malah suami istri kan. Kan? Tabat yada abi lahab wa tab. Kan diabadikan. Ya kan. Nah, kalau begitu ajaran tauhid itu pasti ada musuhnya. Apa musuhnya? Ajaran syirik. Ya kan? Maka kalau kita bertahan di ajaran tauhid, insya Allah Allah akan selamatkan sebagaimana Nabi Ibrahim diselamatkan, sebagaimana Nabi Musa diselamatkan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, terbuka dalam pikiran kita bahwa seluruh para nabi ajarannya adalah tauhid, dan seluruh para nabi mensucikan diri, seluruh para nabi ingat kepada Allah, dan seluruh ajaran para nabi ada mendirikan sholat, seluruh ajaran para nabi mendahulukan akhirat tapi tidak melupakan dunia. Yang kedua, seluruh para ajaran tauhid itu akan berhadapan dengan ajaran syirik. Yang ketiga, musuh-musuh tauhid semenjak dulunya dihancurkan oleh Allah, dan itu tidak menunggu akhirat. Ya kan? Musuh tauhid pada masa Nabi apa saja semuanya dihancurkan di dunia. Ah, kalau dulu kini Pak, nambah musuhan jo ajaran tauhid, kita tunggu sajalah.
Ya kan, kita tunggu lo ba'alolah kira-kira akhirnya. Ya kan, apakah happy ending atau sad ending? Nah, kecil orang kampung apa tuh? Kalau bahasa agamanya apa tuh? Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tentu kita inginnya husnul khatimah, maka itu kita pahamilah inna hadza suhuf Ibrahim, apa inilah suhufnya, ya kan, kitab-kitab nabi-nabi terdahulu, diantaranya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan, selesai satu surat, itu surat Al-A'la. Insyaallah kita lanjutkan surat yang lain. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.